Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Anis Amisani, masih di program sejarah, kronologi sejarah Islam, dan sekarang kita masih ada di tahun 621 Masehi. Terakhir itu kita membahas tentang Bai'at Aqabah pertama. Dan saya review kembali ya, apa saja kejadian-kejadian penting di dunia, di belahan dunia, baik Islam maupun di luar dunia Islam yang terjadi pada tahun 621. Yang pertama adalah Bai'at Aqabah pertama yang sudah dijelaskan di video sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah dakwah dan pengajaran Islam oleh Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu bagi warga Yasrib. Kemudian yang dari luar dunia Islam juga ada dua peristiwa penting. Yang pertama adalah penobatan Swintila sebagai Raja Visigoth, dan ia merebut kembali Hispania Selatan dari cengkraman Bizantium. Yang kedua adalah perjanjian damai antara Romawi Bizantium dan bangsa Avar di semenanjung Balkan. Heraklius leluasa mempersiapkan pasukan di Asia Kecil untuk melawan Persia. Dan tentang bangsa Avar ini sudah dijelaskan di video terpisah ya, khusus tentang bangsa Avar. Jadi tidak akan dijelaskan kembali apa dan siapa itu bangsa Avar, sejarahnya bagaimana, karena sudah ada di video terpisah. Kita kembali ke sejarah yang kedua, peristiwa penting yang kedua yang datang dari dunia Islam, yaitu dakwah dan pengajaran Islam oleh Mus'ab bin Umair. Dan ini pasti tidak lepas karena ini bercerita tentang Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, maka hari ini saya akan membacakan kisah beliau ya, biografi Mus'ab bin Umair itu dari bukunya 60 Sirah Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tulisan Khalid Muhammad Khalid. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, duta Islam yang pertama. Mus'ab bin Umair adalah satu di antara para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh sangat indah jika kita memulai buku ini dengan kisah beliau. Dia seorang remaja Quraisy yang paling menonjol, paling tampan, dan paling bersemangat. Para penulis sejarah biasa menyebutnya sebagai pemuda Mekah yang menjadi sanjungan semua orang. Dia lahir dan dibesarkan dalam limpahan kenikmatan. Bisa jadi tak seorang pun di antara anak muda Mekah yang dimanjakan kedua orang tuanya seperti didapatkan Mus'ab bin Umair. Mungkinkah kiranya anak muda yang serba kecukupan, biasa hidup mewah dan manja, selalu dieluk-elukkan, dan bintang di setiap rapat dan pertemuan, akan berubah menjadi tokoh dalam sebuah cerita keimanan dan perjuangan demi membela Islam? Sungguh satu kisah penuh pesona, kisah perjalanan Mus'ab bin Umair, atau kaum muslimin biasa menyebutnya Mus'ab al-Khair atau yang baik. Dia adalah satu di antara orang-orang yang ditempa oleh Islam dan dididik oleh Muhammad SAW. Suatu hari anak muda ini mendengar berita tentang Muhammad SAW yang selama ini dikenal jujur, berita yang juga mulai didengar oleh warga Mekah. Muhammad yang selama ini dikenal jujur itu, Al-Amin, menyatakan bahwa dirinya telah diutus Allah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, mengajak umat manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatian warga Mekah terpusat pada berita itu. Tiada yang menjadi buah pembicaraan mereka kecuali tentang Rasulullah SAW dan agama yang dibawanya. Tak ketinggalan anak muda yang manja ini, dia terlihat sangat serius mendengarkan berita itu. Meskipun usianya masih muda, ia menjadi bintang di setiap rapat dan pertemuan. Kehadirannya di setiap rapat dan pertemuan selalu dinanti. Gayanya yang mempesona dan otaknya yang cerdas merupakan keistimewaan Mus'ab bin Umair yang mampu menyelesaikan banyak persoalan. Di antara berita yang didengar ialah Rasulullah bersama pengikutnya biasa berkumpul di suatu tempat yang jauh dari gangguan orang-orang Quraisy, yaitu di Bukit Sofa di rumah Arqam bin Abul Arqam. Dia pun segera mengambil keputusan. Di suatu senja dia bergegas ke rumah Arqam bin Abul Arqam. Di rumah itulah Rasulullah bertemu para sahabatnya, mengajarkan ayat-ayat suci Al-Quran dan melaksanakan sholat. Mus'ab masuk dan duduk di sudut ruangan, dan disinilah perubahan akan dimulai.
Ayat-ayat Al-Quran mulai mengalir dari hati Rasulullah, bergema melalui kedua bibir beliau, mengalir menembus telinga, merasuk ke dalam hati. Mus'ab terlena, terpesona oleh kalimat-kalimat itu. Dia terbuai, melayang entah kemana. Rasulullah mendekatinya, mengusap dada Mus'ab dengan penuh kasih sayang. Dada yang sedang panas bergolak itu akhirnya menjadi tenang dan damai, setenang samudera yang dalam. Setelah itu, hanya dalam waktu yang sangat singkat, pemuda yang telah masuk Islam ini berubah menjadi pemuda yang arif bijaksana, jauh melebihi usianya. Ditambah lagi dengan semangat dan cita-citanya yang kuat. Semua itulah yang nantinya mampu mengubah perjalanan sejarah. Dan ini memang terjadi hampir pada setiap sahabat ya, setiap sahabat yang masuk Islam itu ketika mereka menerima Islam dan bersyahadat itu perubahannya memang menjadi sangat signifikan, berubah 180 derajat gitu, orangnya kayak berubah orang sifatnya itu. Khunas binti Malik, ibunda Mus'ab, adalah seorang wanita yang berkepribadian kuat. Ia seorang wanita yang disenggani bahkan ditakuti. Ketika Mus'ab masuk Islam, tiada satu kekuatan pun yang ditakutinya selain ibunya sendiri. Bahkan seandainya seluruh Mekah, termasuk berhala-berhala, para pembesar, dan padang pasirnya berubah menjadi satu kekuatan yang menakutkan, yang hendak menyerang dan menghancurkannya, Mus'ab akan bergeming. Akan tetapi, jika ibunya yang menjadi penghalang, maka itulah rintangan yang sesungguhnya. Mus'ab segera mengambil keputusan untuk merahasiakan keislamannya kepada Allah, memberikan keputusan yang terbaik. Mus'ab selalu datang ke rumah Arqam menghadiri majelis Rasulullah. Dia merasa bahagia dengan keislamannya. Bahkan rela jika harus menerima kemarahan ibunya yang sampai saat ini belum mengetahui keislamannya. Tetapi di kota Mekah tiada rahasia yang tersembunyi, apalagi dalam suasana seperti itu. Mata-mata kaum Quraisy berkeliaran di mana-mana, mengintai setiap gerak dan langkah. Seorang laki-laki bernama Utsman bin Tolhah di satu waktu melihat Mus'ab memasuki rumah Arqam dan mengendap-endap. Lalu di waktu yang lain dia melihat Mus'ab melakukan sholat seperti yang dilakukan Muhammad dan para sahabatnya. Akhirnya berita keislaman Mus'ab sampai juga ke telinga ibunya. Ditambah Mus'ab ini termasuk anak bangsawan ya. Anak pembesar, anak bangsawan, keluarganya itu keluarga bangsawan, keluarga kaya, sehingga ya jadi pusat perhatian. Ketika dia ada perubahan sedikit saja, ada sesuatu yang terjadi pada dia, maka itu menjadi gosip yang sangat cepat menyebar. Dan tentu saja sebagaimana para sahabat yang lain, setelah diketahui keislamannya, Mus'ab ini mengalami berbagai penyiksaannya. Tetapi bukan oleh orang luar, karena kalau sahabat-sahabat yang lain itu mereka disiksa oleh tuannya, karena mereka dalam keadaan miskin dan statusnya itu budak. Tetapi kalau Mus'ab ini kan dia seorang pembesar ya. Beda kasusnya dengan Hamzah. Kalau Hamzah itu kan dia seorang pembesar, tidak ada yang menyiksanya. Begitu juga Umar dan Abu Bakar. Tetapi Mus'ab ini meskipun pembesar, dia adalah satu dari anak muda lah ya, yang merupakan anggota keluarga yang lain yang posisinya lebih tinggi gitu. Di sini posisi yang lebih tinggi dari Mus'ab itu siapa? Yaitu kerabat-kerabatnya, pamannya, orang tuanya. Sehingga pada waktu itu Mus'ab itu dikelilingi atau berdiri di hadapan sanak kerabatnya dan para pembesar Mekah. Tetapi dengan tanpa rasa takut Mus'ab membacakan ayat-ayat Al-Quran di depan mereka gitu, sampai ibunya merasa kesal. Siapa tadi ibunya namanya? Khunas binti Malik itu merasa kesal sampai menampar pipi Mus'ab, satu hal yang tidak pernah dilakukan olehnya sebelumnya, karena Mus'ab ini ya anak kesayangan lah ya, anak manja, anak kesayangan, jadi tidak pernah diperlakukan dengan keras. Tidak ditemukan perubahan pada diri Mus'ab gitu, pada wajah Mus'ab, tetap bercahaya dan tetap optimis, tidak ada rasa takut sedikit pun. Sehingga tangan yang tadinya mau menampar itu malah berhenti di udara. Dia memikirkan cara lain untuk memberikan pelajaran kepada putranya yang telah ingkar kepada Tuhan-Tuhan sesembahannya. Dan akhirnya Mus'ab disekap di satu kamar dan dikunci rapat dari luar.
Dan untuk beberapa lama Mus'ab terkurung di ruangan itu hingga dia mendengar bahwa beberapa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Habasyah. Berarti ini sudah 5 tahun berarti berlalu ya. Jadi ini kan hijrah itu terjadi pada tahun 615 Masehi dan dakwah sembunyi-sembunyi itu terjadi pada tahun 610 Masehi. Tidak diceritakan secara pasti kapan tahun pastinya Mus'ab masuk Islam, tetapi jelas pada waktu dakwah itu masih sembunyi-sembunyi, belum dakwah secara zahir, masih Syria. Dan pada waktu tahun 615 ketika terjadi hijrah pertama ke Habasyah, Mus'ab itu masih ada dalam kurungan. Berarti beliau itu dikurung bukan dalam waktu sehari 2 hari ya, tetapi cukup lama. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Mus'ab. Dengan sedikit strategi, dia berhasil mengecoh ibu dan para penjaganya. Ia berhasil lolos dari kurungan, lalu ikut hijrah ke Habasyah. Dia tinggal di sana bersama saudara-saudaranya sesama muhajirin, lalu pulang ke Makkah. Kemudian ia pergi lagi hijrah ke Habasyah untuk kedua kalinya, bersama para sahabat atas titah Rasulullah. Ini mungkin bisa dibuka kembali video tentang hijrah ke Habasyah ya. Jadi ada 2 gelombang. Gelombang yang pertama, mereka sudah pergi sebentar, lalu ada kabar bahwa Islam itu Rasulullah itu sudah diterima di Makkah, dakwah beliau, akhirnya beliau kembali lagi. Dan beberapa orang termasuk Utsman bin Affan, Mus'ab bin Umair itu kembali lagi. Cuma ternyata keadaannya belum berubah gitu. Berita yang mereka terima ternyata tidak benar, sehingga Mus'ab itu memutuskan untuk kembali lagi ke Habasyah. Jadi ikut juga ke dalam rombongan yang kedua. Baik di Habasyah maupun di Mekah, keimanan Mus'ab semakin mantap. Dia menapaki pola hidup baru yang diajarkan oleh teladannya Muhammad SAW. Mus'ab sudah mantap, lalu seluruh kehidupannya akan diberikan hanya untuk Sang Pencipta yang Maha Agung. Cuma di sini tidak diceritakan kapan Mus'ab itu kembali dari Habasyah, karena kalau yang rombongan Ja'far bin Abu Thalib, kemudian rombongan Ramlah binti Abu Sufyan yang istri Rasulullah itu kembali bersama Rasulullah itu ketika sudah di Madinah. Tetapi di sini diceritakan Mus'ab itu kembali pada saat Rasulullah masih di Makkah, karena terbukti pada saat hijrah beliaulah yang diutus untuk berdakwah kepada Yathrib. Pada suatu hari dia menghampiri kaum muslimin yang sedang duduk di sekeliling Rasulullah SAW. Melihat penampilan Mus'ab, mereka menundukkan pandangan, bahkan ada yang menangis. Mereka melihat Mus'ab memakai jubah yang usang yang bertambal-tambal. Padahal masih segar dalam ingatan mereka bagaimana penampilannya sebelum masuk Islam. Pakaiannya ibarat bunga di taman, menebarkan aroma wewangian. Dan dikisahkan memang Mus'ab ini ketika sebelum masuk Islam itu pakaiannya sangat rapi dan aromanya itu berbekas di lokasi yang dia tinggalkan, sehingga sangat kontras keadaannya dengan Mus'ab bin Umair yang sudah masuk Islam. Pakaiannya sudah compang-camping, bahkan ada tambalan, dan tentu saja bukan terbuat dari bahan yang sangat halus, apalagi dengan wewangian ya. Kan wewangian itu barang yang mahal pada masa itu. Masa sekarang juga sama ya, wewangian itu barang yang mahal. Tidak didapati lagi pada diri Mus'ab bin Umair, sehingga membuat para sahabat itu paling tidak merasa sedih. Mereka menundukkan pandangan, bahkan ada yang menangis. Adapun Rasulullah, beliau menatapnya dengan pandangan penuh arti, disertai cinta kasih dan syukur dalam hati. Kedua bibirnya tersenyum bahagia dan bersabda, "Dahulu tiada yang menandingi Mus'ab dalam mendapatkan kesenangan dari orang tuanya. Lalu semua itu ditinggalkan demi cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya." Dan ini pujian ya, tentu saja kalimat ini adalah kalimat pujian dari Rasulullah SAW secara pribadi untuk Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Dan kadang kita memang merasa ya normal ya apa yang dilakukan para sahabat ini, itu kan refleks kemanusiaan lah ya. Dan ini sesuatu yang sangat wajar.
reaksi para sahabat melihat Mus'ab bin Umair ini sangat-sangat wajar, dan itu mungkin akan terjadi pada kita melihat seseorang yang sebelumnya bergelimang harta, rapi dan sebagainya, tiba-tiba sedetik kemudian setelah masuk Islam dia menjadi seseorang yang berubah. Pandangan manusia, pandangan dunia itu terlihat sangat menyedihkan, tetapi ini di pandangan Rasulullah SAW yang berarti pandangan Islam. Mus'ab ini nggak begitu. Mus'ab ini tidak menyedihkan. Mus'ab ini justru dia mendapatkan kebahagiaan. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah ya. Kalimat tersiratnya, dia itu yang dia mendapat kesenangan dari orang tuanya, lalu semua itu ditinggalkan demi cintanya kepada Allah. Berarti dia mendapatkan kemuliaan. Karena apa? Karena sudah mendahulukan Allah dan Rasulnya dibanding semua kesenangan yang dia miliki sebelumnya. Dan bagi Mus'ab sendiri, dia tidak merasa menderita. Kadang kita melihat kebahagiaan orang itu dari sisi kita ya. Kita akan merasa orang lain bahagia kalau dia bergelimang harta. Orang akan bahagia kalau dia rapi, kalau dia wangi, kalau dia tampan. Karena itu pandangan diri kita. Padahal orang yang bersangkutan tidak merasakan kebahagiaan itu. Dia merasa bahagia, maksudnya ketika dia disayang ibunya, ketika dia ada di dalam keluarganya, ada dalam kekayaan yang melimpah, dia merasa bahagia. Tetapi itu bukan yang utama bagi dia. Bagi Mus'ab bin Umair yang lebih utama, kebahagiaan yang lebih utama adalah dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Meskipun keadaannya sekarang di mata manusia itu terlihat menyedihkan ya. Dan inilah hakikatnya sebetulnya Islam. Bagaimana pandangan Allah itu tidak selalu sama dengan pandangan manusia. Ya boleh jadi kita merasa itu sesuatu yang menyedihkan, tetapi di pandangan Allah itu sesuatu yang mulia gitu ya. Atau boleh jadi kita merasa itu mulia, di pandangan kita itu adalah hal mulia, tapi di hadapan Allah itu sesuatu hal yang terhina. Semenjak ibunya merasa putus asa untuk mengembalikan Mus'ab kepada berhala sesembahannya, dia menghentikan segala pemberian yang biasa diberikan kepada Mus'ab. Bahkan dia tidak mengizinkan makanannya dimakan orang yang telah mengingkari berhala itu, meskipun orang itu adalah anak kandungnya sendiri. Jadi memang sudah tidak diberikan apapun oleh orang tuanya, meskipun Mus'ab ini sebelumnya adalah anak kesayangan dari ibunya ini ya. Terakhir kali bertemu Mus'ab adalah saat hendak mencoba mengurungnya lagi sewaktu Mus'ab pulang dari Habasyah. Mus'ab pun bersumpah dan menyatakan tekadnya untuk membunuh orang-orang suruhan ibunya bila rencana itu dilakukan. Mengetahui tekad putranya yang begitu kuat, maka sang ibu membatalkan niatnya dan keduanya berpisah dengan cucuran air mata. Perpisahan itu memperlihatkan kegigihan luar biasa dalam mempertahankan kekafiran di pihak sang ibu dan kegigihan yang luar biasa dalam mempertahankan keimanan di pihak anak. Ketika sang ibu mengusirnya dari rumah, "Pergilah sesuka hatimu, aku bukan ibumu lagi." Mus'ab menghampiri ibunya dan berkata, "Wahai ibu, aku sangat sayang kepada ibu. Karena itu bersaksilah bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusannya." Sang ibu menjawab dengan marah, "Demi bintang gemintang, aku tidak akan masuk ke dalam agama itu. Otakku bisa rusak dan buah pikiranku takkan diindahkan orang lain." Lalu Mus'ab meninggalkan kemewahan dan kesenangan yang pernah dialaminya dan memilih hidup miskin serta kekurangan. Pemuda ganteng dan perlente itu kini hanya mengenakan pakaian yang kasar, sehari makan dan beberapa hari rela menahan lapar. Akan tetapi jiwanya yang telah dihiasi akidah suci dan cahaya ilahi mengubah dirinya menjadi seorang manusia yang lain, manusia yang dihormati, penuh wibawa dan disegani. Dan bagi seseorang yang memiliki keimanan yang sangat tinggi sebagaimana Mus'ab bin Umair, meninggalkan kesenangan itu hal yang sangat mudah bagi dia. Sulit bagi kita, tapi kok kelihatan mudah gitu bagi Mus'ab ya. Ternyata yang membuat hal itu mudah adalah keimanannya gitu, dan ini harus jadi pelajaran untuk kita bahwa sesuatu hal yang terasa berat bagi kita, kalau itu hal kebaikan, maka kalau dengan bantuan Allah itu pasti akan jadi mudah gitu. Kalau niat kitanya kuat, iman kitanya kuat, ya pasti kita akan merasakan bantuan Allah itu, dada kita itu akan diringankan, beban-beban yang
menahan gitu, itu akan jadi, bahkan kita tidak merasa apa-apa, kita tidak merasa beban gitu. Karena ini kalau dilihat dari Mus'ab ya, perubahannya itu ya dari kenyang ke lapar itu kan tidak semua orang bisa seperti itu gitu. Menahan berubah dari zona nyaman dia ke sesuatu yang bahkan di bawah standar hidup, dan itu tidak mudah. Dan bagi Mus'ab yang membuatnya mudah untuk melakukan semua itu, untuk memilih bahkan tanpa berpikir ya. Kalau kita lihat cara berislamnya Mus'ab itu jalan aja gitu, dia nggak banyak mikir, jalanin aja gitu. Dan ternyata yang bisa membuat dia seperti itu adalah keimanan dia yang sangat-sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Mus'ab dipilih Rasulullah untuk melakukan tugas yang sangat penting, yaitu menjadi utusan Rasulullah ke Madinah. Tugasnya adalah mengajarkan agama Islam kepada orang-orang Ansor yang telah beriman dan berbaiat kepada Rasulullah di Bukit Aqabah. Dan ini yang terjadi pada tahun yang sedang kita kaji, yang sedang kita baca, yaitu tahun 621 Masehi. Sebenarnya di kalangan para sahabat saat itu masih banyak yang lebih tua, lebih berpengaruh dan lebih dekat hubungan kekeluargaannya dengan Rasulullah daripada Mus'ab. Tetapi Rasulullah memilih Mus'ab al-Khair, Mus'ab yang baik. Rasulullah sadar sepenuhnya bahwa beliau telah memikulkan tugas sangat penting kepada pemuda itu, menyerahkan kepadanya masa depan Islam di kota Madinah, kota yang tidak lama lagi akan menjadi kota hijrah, pusat dakwah, tempat berhimpunnya penyebar dan pembela Islam. Mus'ab memikul amanah itu dengan bekal kecerdasan dan akhlak mulia yang dikaruniakan Allah kepadanya. Dengan sifat zuhud, kejujuran, dan keikhlasan, dia berhasil mengikat hati penduduk Madinah hingga mereka berduyun-duyun masuk Islam. Saat Mus'ab memasuki Madinah, jumlah orang Islam itu hanya 12, yaitu orang yang telah berbaiat di Bukit Aqabah. Hanya dalam beberapa bulan, penduduk Madinah sudah berbondong-bondong untuk masuk Islam. Pada musim haji berikutnya, kaum muslimin Madinah mengirim rombongan yang mewakili mereka untuk menemui Nabi SAW. Mereka berjumlah 70 orang yang dipimpin oleh guru mereka, oleh duta yang dikirim Nabi SAW kepada mereka, yaitu Mus'ab bin Umair. Dan ini terjadi di tahun 622 Masehi saat Baiat Aqabah kedua. 622 Masehi saat Baiat Aqabah kedua. Jadi musim haji berikutnya itu sudah jadi 70 orang. Dan 70 orang ini bukan 70 orang yang beriman begitu saja, tetapi memang beriman dan mau bergerak gitu. Bukan hanya simpati, tapi sebagai kader 70 orang ini ya. Dengan tindakan yang tepat dan bijaksana, Mus'ab bin Umair telah membuktikan bahwa Rasulullah SAW tidak salah pilih orang. Mus'ab benar-benar memahami tugasnya. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Ia sadar bahwa tugasnya adalah mengajak manusia untuk menyembah Allah, menyampaikan berita gembira lahirnya suatu agama yang mengajak manusia mencapai hidayah Allah, dan membimbing mereka ke jalan yang lurus. Tugasnya seperti tugas Rasulullah, hanya menyampaikan. Ini harus digarisbawahi ya oleh kita. Kadang kita memberitahu orang lain itu memaksakan diri kita sampai orang lain itu paham gitu. Padahal nggak harus seperti itu. Tugas kita menyampaikan. Ketika orang lain bertanya, kita menjawab. Ketika orang lain sudah ketika kita sudah mengajak berdialog, dia masih tidak mau, ya sudah gitu. Itu bukan kewajiban kita. Karena tugas kita sebagai orang Islam, dan setiap orang Islam adalah dai, menyampaikan, berdakwah. Audiens kita atau orang yang kita beritahu, kita nasihati, tidak mau nurut, ya sudah, tugas kita itu menyampaikan. Kadang kita itu mengambil alih tugas Allah ya, yang memberikan hidayah kepada seorang itu Allah. Dan ini harus kita sadari betul-betul, harus kita ingat terus-menerus bahwa tugas Rasulullah saja hanya menyampaikan, tugas Mus'ab juga menyampaikan, maka tugas kita juga sama gitu ya, sebatas menyampaikan. Di Madinah, Mus'ab tinggal sebagai tamu di rumah As'ad bin Zurarah.
Dengan didampingi As'ad, ia mengunjungi kabilah-kabilah, rumah-rumah dan tempat-tempat pertemuan untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Ini masih di Bai'at Aqabah yang pertama ya, ketika Mus'ab bin Umair itu baru datang ke Madinah atau ke Yathrib. Nah, dia itu ditemani oleh As'ad bin Zurarah sebagai ketua timnya pada waktu Bai'at Aqabah pertama. Ia pernah menghadapi peristiwa yang mengancam keselamatan diri dan rekannya itu. Tapi dengan kecerdasan dan kebesaran jiwanya, ia berhasil mengantisipasi dengan sangat baik. Dan dikisahkan berikutnya, kisah salah satu dakwah yang diingat-ingat oleh para sahabat beliau di antara dakwah-dakwah Mus'ab bin Umair. Suatu hari ketika sedang berdakwah di tengah orang-orang suku Abdul Ashhal, tiba-tiba Usaid bin Huzair, sang kepala suku, muncul dengan menghunus tombak. Usaid bin Huzair ini termasuk sahabat yang terkemuka juga ya di antara para sahabat Rasulullah. Usaid muncul dengan kemarahan yang membuncah. Ada orang yang menyelewengkan penduduknya dari keyakinan mereka, mengajak mereka meninggalkan Tuhan-Tuhan mereka dan beralih ke satu Tuhan. Tuhan yang sama sekali belum mereka kenal, mengajak meninggalkan Tuhan-Tuhan yang tempatnya jelas, bisa didatangi dan bentuknya kelihatan, sedangkan Tuhan yang baru itu tidak bisa dilihat dan tidak bisa dijumpai. Tak ayal lagi orang-orang Islam yang ada di tempat itu ketakutan, akan tetapi Mus'ab al-Khair tetap tenang dengan air muka yang tidak berubah. Seakan hendak menerkam, Usaid mendekati Mus'ab bin As'ad bin Zurarah. Usaid mendekati Mus'ab dan As'ad bin Zurarah. Dengan kasar ia berkata, "Apa maksud kalian datang ke kabilah kami ini? Apakah hendak membodohi rakyat kecil kami? Tinggalkan segera tempat ini, jika tidak ingin nyawa kalian melayang." Seperti tenang dan mantapnya samudra, laksana damainya cahaya fajar, terpancarlah ketulusan hati Mus'ab al-Khair. Dan bergeraklah bibirnya mengeluarkan kata-kata yang menyejukkan. "Mengapa engkau tidak duduk dan mendengarkan terlebih dahulu? Jika nanti Anda tertarik, Anda dapat menerimanya. Dan jika nanti Anda tidak suka, ya kami akan menghentikan apa yang Anda tidak suka itu. Lalu, sungguh awal yang baik. Dan tentu awal yang baik berakhir dengan yang baik pula." Usaid adalah orang yang bijak. Dan saat ini ia diajak oleh Mus'ab untuk berbicara dan meminta pertimbangan kepada hati nuraninya sendiri. Ia hanya diminta mendengarkan. Jika ia suka dengan apa yang dikatakan Mus'ab, maka ia membiarkan Mus'ab berdakwah. Jika ia tidak suka dengan ajaran Mus'ab, maka Mus'ab berjanji akan meninggalkan kabilah dan masyarakat untuk mencari tempat dan masyarakat lain. Tidak ada yang dirugikan. "Baiklah," kata Usaid. Usaid menyetujui ya. Lalu ia duduk dan meletakkan tombaknya. Mus'ab mulai membacakan ayat-ayat Al-Quran dan menguraikan dakwah yang dibawa oleh Muhammad SAW. Bacaan dan uraian Mus'ab mengalir ke telinga Usaid bin Huzair radhiyallahu anhu, memasuki dada dan memerangi hati yang ada di dalamnya. Belum usai Mus'ab membaca dan memberikan uraian, tiba-tiba bibir Usaid bergetar dan berkata, "Alangkah indah kata-kata ini, tidak ada satu kesalahan pun. Apa yang harus dilakukan orang yang mau masuk agama ini?" Serentak gema tahlil keluar dari bibir kaum muslimin. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maksudnya Usaid bin Huzair ini kan tokoh ya, dia pengikut dia itu banyak, sehingga ketika beliau masuk Islam itu otomatis masyarakatnya itu biasanya kan kalau masyarakat kecil itu dia nggak terlalu ingin banyak mikir ya, asal pemimpinnya gimana mereka akan ikut. Masyarakatnya Usaid bin Huzair juga begitu, dan alhamdulillahnya mereka punya pemimpin yang hebat seperti Usaid bin Huzair, dan itu menandakan bahwa mereka juga masyarakat yang hebat ya, karena masyarakat pemimpin yang hebat itu lahir dari masyarakat hebat, sehingga masuk Islamlah para pengikut Usaid bin Huzair ini. Maka disebutkan tahlil keluar dari bibir kaum muslimin, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bergema, banyak yang masuk Islam. Dan peristiwa terulang ketika kabar ini sampai di Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ini juga sama dengan Usaid bin Huzair, sama dengan As'ad bin Zurarah. Dia adalah seorang tokoh di masyarakat Yathrib.
Eh, dan pada saat menjadi sahabat Rasulullah SAW, pada saat sudah masuk Islam, beliau juga menjadi tokoh sahabat yang terkemuka di antara sahabat-sahabat yang lain. Sa'ad bin Mu'az juga mendatangi Mus'ab. Setelah mendengar uraian Mus'ab, ia pun masuk Islam. Setelah itu, Sa'ad bin Ubadah juga masuk Islam. Sama, beliau juga setelah menjadi sahabat yang terkemuka dan disebut-sebut terus, ada dalam sejarah, disebut-sebut terus nama-nama ini. Dan mereka masuk Islam ya, itu hampir sama dengan yang terjadi kepada Usaid bin Huzair. Jadi menolak dulu, tapi dengan kata-kata Mus'ab yang dengarkan dulu kami, nanti kalau tidak suka ya tinggalkan, kami akan tinggalkan gitu. Itu kata-kata yang sama, proses yang sama dengan Usaid bin Huzair. Masuk Islamnya 3 tokoh ini berarti pintu lebar bagi masuk Islamnya para penduduk Madinah. Mereka berkata, jika Usaid bin Huzair, Sa'ad bin Mu'az, dan Sa'ad bin Ubadah sudah masuk Islam, apalagi yang kita tunggu? Mari kita menemui Mus'ab dan menyatakan keislaman kita. Lalu orang-orang berkata, kebenaran itu terpancar dari setiap kata-katanya. Demikianlah duta Rasulullah SAW yang pertama telah mencapai hasil yang gemilang yang tiada tara, suatu keberhasilan yang layak diperolehnya. Dan beberapa tahun kemudian Rasulullah bersama para sahabatnya hijrah ke Madinah. Masya Allah ya. Sehingga pada waktu hijrah itulah nama Yathrib berganti menjadi Madinah. Madinatun Nabi lengkapnya, tapi panjang kan sehingga dinamakan Madinah saja. Banyak hikmah yang bisa kita ambil ya, dan yang paling penting adalah hikmah pertanyaan atau ya hikmah dari apa sih yang membuat Mus'ab bin Umair ini dipilih oleh Rasulullah SAW itu untuk menjadi duta, gitu. Kalau yang kita baca dari buku ini, banyak keunggulan Mus'ab bin Umair yang terkumpul padanya. Ya, terkumpul pada beliau itu beberapa keunggulan yang dibutuhkan oleh seorang duta. Yang orang lain mungkin ada, di sahabat-sahabat lain ada, karena sahabat-sahabat itu sifat-sifatnya utama. Tetapi kayak tercerai-berai gitu. Kalau di Mus'ab bin Umair itu memang terkumpul di situ keutamaan beliau sebagai duta. Yang pertama adalah bahasa dan artikulasi. Beliau itu adalah anak bangsawan yang sangat cerdas. Tutur katanya itu bisa menarik perhatian orang gitu. Bisa menarik orang lain. Dia punya inner beauty loh. Dia punya inner beauty yang luar biasa dan punya kemampuan verbal yang luar biasa. Orang lain mungkin ada yang punya seperti itu gitu. Jadi gini, meskipun Mus'ab bin Umair itu ketika beliau hijrah, ketika beliau diutus oleh Rasulullah menjadi duta, keadaan beliau itu sudah tidak sama ketika beliau dalam keadaan kaya. Tetapi ada yang tidak berubah pada dirinya, yaitu inner beauty-nya gitu. Jadi bahasanya sangat baik, kemudian artikulasinya juga baik, susunan katanya juga sopan santunnya enak banget gitu untuk didengar gitu. Dan ini yang pertama. Jadi bukan secara fisik mungkin dandanannya bajunya tidak bagus, tetapi kan dia tetap rapi. Maksudnya jiwa. Jadi meskipun bajunya itu baju yang kasar, bukan baju yang halus, tetapi nggak kotor gitu. Jadi dia tetap rapi sehingga orang yang memandang tetap enak. Jadi sebetulnya orang lain memandang kita, kalau kita pakaian kita tuh nggak usah mahal-mahal, mereknya yang luar negeri yang puluhan juta gitu. Yang biasa-biasa pun ketika kita tetap rapi dan inner beauty kita keluarkan gitu ya, kita punya punya aura positif, itu tetap orang lain akan tertarik dengan kita gitu. Jadi meskipun Mus'ab bin Umair mungkin ada orang lain yang penampilannya lebih bajunya lebih mahal ya dari yang dipakai oleh Mus'ab, tidak merubah kerapihan beliau gitu. Sehingga Rasulullah tetap membeli dia. Sudah auranya positif, bahasanya bagus gitu ya. Dan ketampanan itu tidak berubah
Mus'ab bin Umair itu meskipun diceritakan kulitnya menjadi kasar, ketampanannya turun, tapi dia tetap tampan gitu, tetap enak dilihat karena auranya positif tadi ya, sehingga dia memang sangat cocok untuk membawa misi ini. Itu ditambah lagi ilmu beliau itu cepat. Jadi beliau bisa menangkap dengan cepat, tapi bisa menyampaikan juga dengan baik. Kan ada orang ya, dia bisa mencerna untuk dirinya sendiri, dia paham, tapi ketika menjelaskan kepada orang lain, dia agak sulit gitu, nggak paham orang lain apa yang dia omongin gitu. Tapi Mus'ab beda. Mus'ab itu punya kemampuan dia menyampaikan kembali itu sama lah dengan apa yang disampaikan, apa yang harus disampaikannya itu tercapai gitu, dia bisa. Dan itulah yang menjadikan Rasulullah SAW memilih Mus'ab bin Umair. Dan pilihan Rasulullah itu sangat-sangat tepat, karena terbukti ya, Mus'ab bin Umair itu ternyata bisa menarik hati. Udah mah memang dan taktiknya, terakhir taktik dari Mus'ab bin Umair itu ya cerdas. Beliau itu nggak berdakwah ke orang-orang kecil, langsung kepalanya dia ambil gitu ya, dia pancing langsung kepalanya gitu, sehingga badan dan ekornya juga akan ikut terbawa. Yang dia datangi siapa? Ini taktik beliau dengan As'ad bin Zurarah ya. As'ad bin Zurarah itu yang ikut yang ikut Bai'at Aqabah pertama. Dia juga seorang tokoh. Dia itu menyarankan Mus'ab bin Umair untuk mendatangi tokoh-tokoh ini. Usaid bin Huzair dulu, kemudian Sa'ad bin Mu'az, kemudian As'ad bin Zurarah. Dan ini tokoh-tokohnya aja, sehingga hasilnya itu menjadi maksimal. Masyarakat Yasrib itu hampir semuanya, memang tidak semuanya, masih ada yang Yahudi ya, masih ada 3 suku Yahudi yang tidak masuk Islam, yaitu suku Nazir, Qainuqa, dan Bani Quraidah. Itu tidak masuk Islam, mereka sudah punya agama mereka sendiri. Hanya sedikit sekali dari mereka yang masuk Islam, hanya hitungan jari. Dan ada juga yang memilih untuk tidak masuk Islam, dan ada juga yang memilih masuk Islam tapi dengan terpaksa, seperti Abdullah bin Ubay dan teman-temannya gitu, yang memilih untuk menjadi orang munafik. Tetapi secara garis besar, secara dominannya itu memilih untuk ikut ke dalam ajaran Rasulullah SAW. Dan dalam jangka waktu setahun saja itu sudah terjadi Bai'at Aqabah kedua, dan masih di tahun yang sama itu sudah terjadi hijrah gitu deh. Jadi dakwahnya Mus'ab bin Umair ini hanya setahun ya, kurang lebih hanya setahun. 621, hijrah 622 gitu. Setahun lebih lah, boleh ya dihitung setahun lebih, karena dari Aqabah 1 ke Aqabah 2 itu kan tepat setahun, dan dari Aqabah 2 ke hijrah itu dalam jangka waktu tidak lama, hanya hitungan bulan saja, masih di tahun yang sama. Jadi setahun lebih. Itu untuk membuka satu kota itu bukan suatu hal yang mudah. Menerima ajaran baru itu bukan sesuatu hal yang mudah. Dan ini memang gabungan dari unsur-unsur yang keren gitu ya. Satu, Rasulullah itu yang pintar memilih orang. Beliau itu selalu memunculkan para sahabat itu dengan karakter khasnya masing-masing. Keunggulan khasnya itu menjadi unggul banget gitu, dengan keunggulannya masing-masing. Dan beliau itu tahu banget sahabat ini keunggulannya apa, sahabat ini keunggulannya apa gitu. Jadi bukan sekedar guru, beliau itu memang pembina, memang murabi yang luar biasa. Dan selalu mengutus orang ke peristiwa, orangnya tepat, ke peristiwa yang tepat, di waktu yang tepat gitu. Sebagaimana terjadi pada Mus'ab bin Umair ini. Mus'ab bin Umair orangnya seperti itu, tepatnya itu mendapat tugas seperti itu, ditambah lokasi dakwahnya adalah lokasi Yasrib gitu. Berbeda.
Kalau ke Taif kan beliau langsung datang sendiri karena beliau tahu bagaimana karakter masyarakat Taif. Tidak mengutus Mus'ab bin Umair karena tidak cocok gitu. Tetapi ke Yasrib beliau mengutus Mus'ab bin Umair karena memang cocok. Karena memang pas gitu. Ditambah bertemu dengan Rasulullahnya ya tadi yang unsurnya, yang kedua Mus'abnya juga yang sangat tepat. Kemudian yang ketiga adalah mereka bertemu dengan tokoh-tokoh yang luar biasa, yaitu Usaid bin Huzair yang ikut di tokoh-tokoh yang ikut di Baiat Aqobah 1 dan 2 gitu. Mereka orang yang cerdas-cerdas, mereka berpikir, pemikiran mereka kan gini ya. Apa yang dibawa oleh Rasulullah sebetulnya sudah mereka tahu itu dari Yahudi. Yahudi itu selalu menggembar-gemborkan tentang nabi. Akan ada nabi baru namanya Muhammad, tunggu deh nanti akan datang ke sini. Kami akan membela dia dan habislah kalian gitu. Ternyata berita itu sampai oleh nyampainya ke masyarakat Yasrib duluan, bukan ke Yahudi, sehingga Yasribnya merekanya gitu yang ikut Baiat Aqobah satunya itu berpikir ini yang diberitakan oleh Yahudi sebelum mereka yang duluan beriman kepada Muhammad, kita yang duluan deh gitu. Ini kan taktik, bukan hanya keimanan mereka yang luar biasa, mereka juga taktik politiknya luar biasa gitu. Mereka nggak nunggu lama. Ditambah lagi yang terakhir, unsur yang keempat adalah masyarakatnya yang memang terbuka gitu. Masyarakat Yasrib karakternya beda dengan masyarakat Makkah yang kalau Makkah itu kan relatif lebih kaku ya. Mereka kalau sesembahan sih sama sesembahan, tetapi meskipun masyarakat Makkah itu, masyarakat Quraisy itu mereka bertemu dengan masyarakat dunia lebih banyak, kan Makkah ada di situ, tetapi masyarakat Yasrib itu relatif lebih lembut, kemudian lebih, kalau cerdas sih cerdas, sama-sama cerdas ya, tetapi mereka punya hati yang lebih lembut, punya pemikiran yang lebih terbuka, sehingga mereka beriman lebih cepat dibandingkan dengan orang-orang Quraisy gitu ya. Ini tentu saja ini di atas segalanya adalah takdir Allah, tetapi kalau secara manusiawinya kita melihat seorang pemimpin yang pintar, yang pemimpin yang sebenarnya unsurnya itu, kemudian yang di tengahnya juga orang-orang hebat seperti Mus'ab dan tokoh-tokoh Madinah, ditambah lagi masyarakat yang hebat. Ini akan memunculkan masyarakat Madani dengan cepat gitu. Ini kalau mau kita ambil pelajaran ya dari sini ya, kita harus menjadi masyarakat Madinah dengan hati yang lembut dan pemikiran yang terbuka, sehingga muncul dari situ pemimpin-pemimpin hebat. Karena tidak mungkin muncul di masyarakat pemimpin yang hebat kecuali masyarakatnya hebat. Sepertinya videonya sudah kepanjangan. Jadi ya, saya akhiri di sini. Terima kasih sudah menyimak hari ini dan mohon maaf atas segala kesalahan saya. Bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.